Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan materi fidusia, mata kuliah hukum perikatan dengan dosen pengampuh Bapak Dolot Al-Hasni Bakung, SH.MH. Perkenalkan, nama saya Rifal Hasan dengan NIM 1011421268 beserta teman-teman saya Taufik Akbar Patuti dengan NIM 1011421039 dan Yunal Ma'ruf 1011421160 serta Khairul Kiai Mastari dengan NIM 1011418229. Baik, bagian A, pengertian fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda yang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Pada intinya, bahwa fidusia merupakan penyerahan hak milik secara kepercayaan terhadap suatu benda dari debitur kepada kreditur. Karena hanya penyerahan hak milik secara kepercayaan, maka hanya kepemilikannya saja diserahkan sedangkan bendanya masih tetap dikuasai debitur atas dasar kepercayaan dari kreditur. Bagian B, fidusia secara hukum. Mulanya, hukum yang mengatur adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 mengenai rumah susun yang sudah memberi kedudukan fidusia sebagai lembaga yang menjamin serta sudah diakui oleh undang-undang, yang mana pada undang-undang tersebut, tepatnya pada pasal 12 dinyatakan bahwa rusun dan tempat bangunan berdiri dan juga benda yang lain yang menjadi satu kesatuan dengan tanah bisa dijadikan sebagai jaminan untuk utang dengan dibebani hipotek apabila tanah merupakan HGB, serta dibebani fidusia apabila tanahnya merupakan hak pakai atas negara. Hipotek maupun fidusia bisa dibebankan atas tanah dan rumah susun yang akan dibangun menjadi jaminan pelunasan kredit untuk biaya pelaksanaan pembangunan rusun yang sudah direncanakan di atas tanah bersangkutan, serta pemberian kredit dilakukan bertahap sesuai pelaksanaan pembangunan rusun. Saat ini, peraturan mengenai fidusia sudah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai jaminan fidusia, yang mana jaminan ini memberi kedudukan yang diutamakan oleh privilege pada penerima terhadap kreditor yang lain. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang fidusia. Bagian C, bentuk perjanjian fidusia. Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa perjanjian fidusia harus berbentuk tertulis, bahkan harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pengecualian berlaku bagi perjanjian jaminan fidusia, baik berupa FEO maupun JSI, jaminan atas piutang yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Adapun alasan khusus mengapa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan bentuk khusus akta notaris bagi perjanjian fidusia adalah bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata, akta notaris merupakan akta ontetik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya
atau pengganti haknya. Mengingat bahwa objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bahwa bentuk akta otentiklah yang dianggap paling tepat untuk menjamin kepastian hukum berkenan dengan objek jaminan fidusia. Terima kasih. Asas publisitas yaitu pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan agar memenuhi asas publisitas sekaligus menjamin kepastian terhadap kreditur lainnya. Mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia sehingga tidak terjadi fidusia ulang, adanya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia ke instansi yang berwenang. Dalam hal ini, kantor pendaftaran fidusia merupakan salah satu perwujudan asas publisitas, di mana kantor fidusia itu terbuka untuk umum. Yang kedua, kantor pendaftaran fidusia. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia mewajibkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia. Kantor pendaftaran fidusia ini berada di bawah naungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Bagian E. Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana juga dalam hal hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1906 tentang hak tanggungan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan titel eksekutorial tersebut, penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi memulai pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan. Di samping eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, berdasarkan titel eksekutorial, Undang-Undang Fidusia memberi kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi.